Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Jakwir Humas, jumpa lagi dengan saya Baby Mohan di acara podcast Humas Pemkab Tegal Loken. Sebelumnya saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Di momen spesial peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-79 kemerdekaan RI ini sudah hadir tamu spesial kita, anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang pagi tadi sukses mengibarkan sang saka merah putih di ujung tiang tertinggi Kabupaten Tegal tercinta ini. Selamat untuk Paskibraka penaikan bendera. Langsung aja nih kita perkenalkan satu persatu anggota Paskibraka Kabupaten Tegal ini. Yang pertama silakan Mbak Cantik ini. Perkenalkan, nama saya Setia Cantik Juliwianti dari kelas 11 SMA Negeri 1 Selawi sebagai pembawa baki bendera pusaka. Berikutnya untuk yang di samping kirinya Mbak Setia, silakan Mas. Baik, nama saya Alifan Nafi Imawan. Saya berasal sekolah dari SMA Negeri 1 Selawi. Saya sekarang duduk di bangku kelas 11. Tadi saya bertugas di pasukan 17. Oke. Ya, tadi itu orang. Sekarang yang di belakang, Mbak, yang di belakang silakan kenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Naswana Siva, perwakilan dari SMK Negeri 1 Atiwerna. Sekarang saya berkelas 11. Tadi pagi saya bertugas sebagai pembawa duplikat bendera merah putih. Oke, yang sampingnya silakan Mas. Siap, izin berkenalan. Nama saya Toh Habibul Anwar. Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Warureja. Tugas saya tadi pagi menjadi pengerek pembentang. Pengerek pembentang ya? Oh, yang gini. Iya. Dulu ya. Betul. Ya, oke. Ya, setelah tadi kenalan dengan para Paskibraka, sekarang kita akan perkenalan dengan yang punya hajat ini. Silakan Ibu kenalkan pada Jakwir Humas. Terima kasih Jakwir Humas semuanya. Saya Siti Fazilah. Jabatan definitif saya Sekretaris Bakesbang Pol Kabupaten Tegal. Pada saat ini kami juga menjabat sebagai PLT Kabid Kesbang di Bakesbang Pol Kabupaten Tegal. Oke, Terima manis, kasih. Manis ini manis ya. Manis. Makasih Ibu Fasila. Oke, pertanyaan yang pertama nih untuk Mbak Setia. Memang ya Allah cantik, pantas terpilih jadi pembawa baki. Ya, ceritakan dulu nih Mbak Setia kronologis menjadi seorang Paskibraka dari awal sampai pembawa baki. Silakan Mbak. Dari awal emang nggak nyangka bakal kepilih jadi Paskibraka. Karena dari awal emang mental saya belum kuat, fisik saya juga belum kuat. Terus dilatih dari sekolah. Setelah mengikuti seleksi di sini, jadi pede sama diri saya sendiri. Terus akhirnya pede sama diri sendiri. Besoknya seleksi, yuk pede. Enak saja Iya. ya. Maka akhirnya terpilih jadi itu. Alhamdulillah. Ya, sesuatu Bang dulu yang pembawa baki ibaratnya adalah saringan itu lembut. Hanya orang-orang tertentu yang dapat terpilih jadi pembawa baki. Ya tadinya kan PD, masalah fisik dan mental. Kenapa sampai PD? Pasti ada sebabnya tuh. Ceritakan penyebab Mbak Setia itu PD untuk jadi Paskibraka. Karena tujuan saya emang dari dulu pembawa baki. Dari dulu emang ingin banget, iya. Terus hanya itu alasannya apa? Karena dorongan atau semangat dari pelatih, teman-teman, semua orang tua. Akhirnya jadilah. jadi Ya. terus gimana tadi perasaan ketika bertugas mau baki di hadapan PJ Bupati, berdebar, keringetan apa? Berdebar sekali jantungnya. Keringatnya emang benar-benar banyak banget ya. Ada perasaan bangga, ada perasaan grogi dan sebagainya, tapi ternyata sukses. Oke, Alhamdulillah. Mbak Setia. Ke Mas di sampingnya nih ya,
Mas Alfia ya. Mas Alifa. Mas Alifa. Alifa. Cita-cita Mas Alifa itu apa ya? Alhamdulillah, cita-cita saya sejalan dengan apa yang sedang saya lakukan saat ya. ini. Mungkin nanti bisa masuk antara kedinasan atau mungkin TNI Polri. Ini Tidak apa? jauh-jauh dari itu. Apa? Poli. Polisi apa TNI? Di polisi. Polisinya. Maka selaras dengan apa yang Ya, yang apa yang sedang saya lakukan, alhamdulillah selaras dengan apa yang saya inginkan nanti. apa sih manfaat setelah ikut Paskibra buat Mas Alifa tentunya? Manfaat yang saya rasakan saat ini, saya menjadi memiliki kewibawaan. Apalagi di Paskibraka ini kan kita melalui banyak tempaan, terus kita juga melakukan BBB ya di lapangan, terus ya. banyak melakukan kegiatan fisik, melatih mental dan lain-lain. Oke, ya. Kalau tinggi badan ditentukan nggak sih? Menjadi syarat nggak sih? Tinggi badan sekian, laki perempuan sekian. Ada nggak? Untuk tinggi badan itu kita sebenarnya ada batas-batasnya agar apa ya, nggak ada yang terlalu tinggi, nggak ada yang terlalu rendah gitu. Jadi kalau misalkan ada yang terlalu tinggi tapi di sebelahnya rendah kan nggak pas juga. Jomblang lah ya, nggak enak di sawang. Iya. Berarti berapa minimalnya untuk tinggi badan untuk menjadi Paskibra? Kalau untuk yang putra itu 170-an ya. Oh ya, 170-an. kelas sudah tinggi lah ya. Iya. Kalau masa tingginya berapa? 170. Kalau saya alhamdulillah 183. 183. Oh, tukang cemes kalau voli ya. Hobi voli enggak? Alhamdulillah kalau volley cuman suka aja. Oh, suka aja. Padahal punya potensi nyemes loh, 170 kok. Ya, untuk Mbak Naswa. Aswa ya. Naswa. Naswa ya, Mbak Naswa Nasifa ya. Iya. Nasifa. Dulu ketika mendaftar Paskibraka itu lewatnya apa itu dulu? Apa mendaftar langsung ke Paskibraka atau ada pendaftaran yang lain? Pertama-tama di sekolah saya mengatakan seleksi dulu. Oh, ada seleksi di Iya, sekolahan di sekolah ya? dipilihin mau yang mana yang buat paskab. Terus alhamdulillahnya saya masuk ke dalam itu anak-anak yang mau iya. dimasukin ke paskab. Ya. terus habis itu masuk. Oh, itu masuk. Enggak, berarti Ayo gitu. ikut Oh, ya, seleksi. Ada berapa teman yang diseleksi di sekolah itu waktu itu? Banyak sih, Banyak, satu angkatan. Iya, satu angkatan. Ada Satu 20, organisasi. 10, Sekitar 50-an orang 50 di sekolah. orang. Iya. Dan Anda terpilih. Iya. Berapa yang dipilih jadi Paskibra di sekolah? 1, 2? Yang udah lolos. Iya, yang lolos ke sampai ke pasukan Paskibra kan? Cuma 2 orang. 2 orang ya? Iya. Iya. Nah, emang hobi ya? Mau nggak paham sampai lulus kan berarti senang waktu PBB atau gimana? Makanya sampai lulus gitu loh, sampai lolos. Ya berusaha aja sih. Udah. Iya. Ya, wis lah. Oke, makasih Mbak Nasifa. Di Iya. belakangnya silakan Mas. Cita-cita saya sih mungkin agak selaras sih, karena Jangan pakai agak lah. Iya orang-orang jangan kantong. siap. Ya mungkin selaras karena Islam mungkin ya. saya sebenarnya pengen kuliah di dinas, Iya. jadi saya juga butuh kayak sertifikat atau apa nilai-nilai tambahan lah untuk Oh, saya gitu, bisa ya. diterima. Iya, Jadi iya. saya ikut seleksi di sini. Terus apa? Yang kedua, cita-cita saya sebenarnya pengen Iya. jadi polisi. Cuman ini apa badan saya kecil, jadi saya berusaha untuk apa membuat badan saya besar itu sangat sulit. Jadi itu cita-cita yang mungkin apa ada pesimisnya sedikit. Oh, langsung bukan salah badan enggak sudah pesimis. Sebenarnya tingginya itu sudah memenuhi syarat tapi bisa olahraga. Makan yang banyak jadi gemuk ya Pak. Iya. Dulu waktu seleksi di sekolah berapa orang? Dulu di sekolah saya itu ada 20 anak. Terus diseleksi sama kakak kelas senior. Hampir satu minggu. Ya. Terus dipilih itu pertama 10 anak terbaik. Terus seleksi lagi untuk seleksi apa
pertama kan berarti fisik. Fisik ya. Iya, terus yang ke 10 besar Ya. masuk itu seleksi kayak apa? Soal-soal. Oh, kayak ilmu pengetahuan itu. Iya, ilmu pengetahuan umum. Ya, di situ diseleksi lagi langsung menjadi 4 anak. 4 anak. Iya, kebetulan di nama 4 anak tersebut ada nama saya. Nama saya. Dan diseleksi dan Anda terpilih mewakili sekolah Anda sebagai Iya. pasukan Paskibraka. Tentu dalam pelatihan ini ada suka dukanya dong. Coba ceritakan suka duka waktu ikut pelatihan Paskibraka. Suka duka saya mungkin agak banyak ya, karena rumah saya kan juga jauh, perbatasan. Purworejo ya? Iya, betul. Oh iya. Apa dukanya? Kan kadang latihan siang, kadang latihan pagi. Ya. Kalau pagi itu saya berangkat kisar jam 5:30 Dari rumah? Saya dari rumah Iya. sampai saya kan lewatnya sawah-sawah gitu. Sawah, jalan ke Iya, sawah. Asik kan- dong, adem. Asik, tapi kan karena biasa panas gitu ya. Ah ya. Berangkat pagi dingin banget, rasanya itu nggak kuat sih, itu pandangan saya, Iya. dinginan. Dinginnya. Tapi kan semua kan dapat terlampaui. Iya, alhamdulillah. Dengan semangat, dengan perjuangan semua ingin jauh, semuanya dapat terlampaui. Sekarang sukanya apa loh? Duka pasti ada sukanya. Sukanya, Hmm. sukanya saya orangnya ini sih apa, suka bergaul, jadi Oh, iya, kan di iya. sini juga anaknya asik-asik. Asik-asik. Saya mungkin suka di situ. Mbak Setia asik enggak nih? Mbak Setia asik enggak nih? Siapa? Mbak Setia nih asik enggak untuk iya, Mbak cantik. Iya. Oh, Cantik. Oh, cantik. Iya. Asik nih, asik nih. Kalau perempuan sih mungkin saya nggak terlalu dekat. Karena itu sih apa, Jangan-jangan malah curi pandang entar ya. Ngaku ya. tapi Ya, kalau anak paskibraka mungkin asik-asik orang. asik-asik ya. Iya. Semuanya enak untuk Iya. digusi dan sebagainya. Oke siap. gitu ya. Ya. Langsung ke Mbak Nasifa nih, suka dukanya Mbak Nasifa. Silakan diceritakan kepada Jakpro Humas. Sama sih kayak si Anwar. Ya. Duka saya jauh Mana kalau rumahnya? di Bandasari. Bandasari. Oh, sana ya. Iya. Karangannya batasan ya. Iya, di situ. Ah. Terus itu doang sih dukanya. Terus kalau sukanya ya suka ketemu sama teman-teman. Teman-teman. Pelatihannya juga seru walaupun agak capek. Serunya gimana? Coba tunjukin serunya. Seru. Iya, iya. Serunya apa tuh? Kepo loh, coy. Serunya ya bisa ketemu sama teman-teman, bisa bercanda juga. Oke. Ada seriusnya, ada bercandanya. Oke, ya. Gitulah campur aduk Iya, wis rasanya. aja Oke, untuk Mbak Setia sekarang nih. Cantik. Mbak cantik, Setia cantik. C-nya apa itu? Juli Wiyanti. Oh, Juliano, non Julius ya. Panjang namanya ya. Oke, Mbak cantik, ceritakan suka dan duka mengikuti pelatihan Paskibraka. Monggo, ceritakan. Sukanya Ah, mendapat teman baru, Oh, ya. seru-seruan bersama pelatih, teman-teman. Iya. Terus Terus mendapatkan materi. materi. Suka, Masa iya. itu suka? Nggak ada yang lain? Kalau cari pandang, suruh cari pandang umpamanya nih loh, Iya. barangkali iya kan, iya, can nom, nyendol nom loh mas. Sukanya mendapat teman yang Iya, iya. sama. Dukanya ada lah mesti. Dukanya Apa? ada, dukanya selama latihan mesti dipindah-pindah Apanya ini? tempat. Iya, deg-degan Oh, posisi, posisi. iya, posisi Ya, 17, posit 8. dan sam- Iya, bolak-balik terus di Ah, situ bolak-balik duka. ya. Sedih banget di situ kalau dipindah terus. Ya tapi kan itu buat pelatih barangkali itulah biar Mbak Cantik ini tahu nih di pasukan 45, pasukan 8 dan 17 biar ngerti itu loh maksudnya gitu. Jadi jangan diambil dukanya. Terus ada duka lagi enggak? Duka nggak punya uang apa gimana? Coba ceritakan. Ada mungkin mau berangkat banyak kempes enggak ada? Ada enggak? Ada Apa dukanya. Kadang kalau berangkat nggak ada yang nganter. Yang nganter. Ngomong sama Alvin mau nganter gimana sih kamu? Oke, itu udah. Oke, sekarang Mbak
Mas Alifa, silakan. Suka dukanya mengikuti Paskibraka tahun ini. Ya, yang pertama kalau sukanya itu karena di Paskibraka itu kan udah cita-cita saya dari kecil. Iya, Jadi betul. alhamdulillahnya kesampaian. Nah, Nah, buat duka yang pertama itu sebenarnya waktu proses menjadi Paskibraka ini cukup rumit dari dari awal seleksi sampai Iya. sekarang. Waktu seleksi kan itu lumayan lama, pelaksanaan seleksi itu berbulan-bulan. Nah, saya di situ benar-benar deg-degan gimana dengan hasilnya. ya. Dan waktu itu, waktu udah seleksi terakhir, itu kan nggak langsung muncul hasilnya itu. Iya. Nah, itu udah ada rentang sekitar 1 bulan kurang lebih. 1 bulan belum ada hasil, menunggu-nunggu Ya emang Deg-degan karena diproses ya. juga. Nah, di situ waktu pengumuman awal itu nama saya nggak ada. Oh, terus? Nah, waktu nama saya nggak ada ya, saya benar-benar sedih Iya, karena kecewa. Iya, kecewa. Impian saya dari kecil itu gugur Iya, karena terus? di Paskibraka itu gagal. Akhirnya, Pada akhirnya setelah beberapa minggu kemudian nah, saya mendapatkan kabar ya, dari pembina, ya. dari pihak panitia Paskibraka juga bahwa saya masuk ke Paskibraka. Ternyata masuk ya. Iya, sudah masuk karena ada hal lain. Oke, selanjutnya kita akan bergeser kepada Ibu atau Mbak Fazila dari Kes Bangpol selaku instansi pembina Paskibraka tahun ini. Coba Bu bisa disampaikan terkait pelaksanaan program pelatihan Paskibraka ini, bagaimana mekanismenya, rekrutmennya, dan mitra kerja Kes Bangpol, fasilitas yang diberikan dan sebagainya. Ceritakan. Pertanyaan akhir dari Cici. Terima Ben kasih. Irit nulis saya. Siap. Silakan jawab satu persatu. Terima kasih. Ah. Kami dari Bakas Bangpol Kabupaten Tegal secara support dari lintas sektoral, Ya. baik dari TNI maupun Polri, serta dari teman-teman Purna Paskibraka Ya. PPI Kabupaten Ya. Tegal yang sangat-sangat membantu suksesnya pelaksanaan baik dari mulai perencanaan, Ya. seleksi, sampai pembinaan, sampai alhamdulillah pagi hari ini sukses menaikkan bendera Enggak. Sangsaka Ya. Merah Putih. Ya. Mas Bebeng, perlu kami sampaikan di sini. Sampaikan, Mbak. Bendera merah putih yang beredar, yang berkibar pada tanggal 17 Ya. Agustus tahun 2024 adalah semuanya, baik yang pusat, provinsi, kabupaten, kota, lembaga nasional yang ada di Indonesia, semuanya maupun dan utusan yang ada di luar negeri, semuanya sama diedarkan oleh BPIP. Oh ya, betul. Telah dikirimkan semuanya pada tanggal 5 Agustus 2024. Jadi ini 55 tahun baru pernah dikirimkan kembali iya. duplikat dan bendera yang ada. Dan yang dibacakan tadi detik-detik proklamasi itu dikirimkan juga aslinya se-Indonesia, kabupaten kota, provinsi, dan semua. Sama, ya. Yeah. Untuk pasukan kali ini mungkin berbeda dari tahun ke tahun. Ya, ya. Biasanya tahun sebelumnya pasukan 45 juga terdiri dari teman-teman Teman sekolah ya? sekolah karena ada 85 pasukan Ya. person. Tahun ini 45 terdiri dari TNI Polri Ya. dan juga dari Radar, Angkatan Laut, Ya. terus dari Polres dan juga dari Kodim serta dari Brigif, seluruh yang ada di Kabupaten Tegal terlibat. Tapi alhamdulillah sinergi kami dan alhamdulillah juga teman-teman yang tergabung di 35 Ya. kami Kabupaten Tegal alhamdulillah tahun ini masuk seleksi tingkat provinsi satu orang Satu orang ya? atas nama Muhammad Denis. Di provinsi? Termasuk di provinsi, hari ini berarti masih ada di Semarang, Ya. besok pagi kami menjemput. Oke. Berkaitan dengan tadi teman-teman mungkin lamanya seleksi, kami memang dari awal menggunakan online, menggunakan online seleksi untuk penentuan pengumuman seleksi Paskibraka itu secara serentak tingkat nasional, baik yang diterima di kabupaten kota, karena kami harus mengirimkan juga nama-nama yang akan direncanakan masuk di dalam
tingkat provinsi Mas Bebe. Iya, Jadi mungkin ada Agak keterlambatan lama dan ya. sebagainya. Iya. Nggih. Ah, Dan alhamdulillah Mas Bebek, Ya, ini ya. tahun ini teman-teman support dari Pak Sekda, Pak PJ melalui Ya. Pak Sekda, teman-teman akan kita ajak ke IPDN. 5 tahun Kabupaten Tegal tidak ada kunjungan edukasi di Ikatan Dinas. Sudah ya. pernah dulu di Surabaya, di Angkatan Laut, Ya. sudah pernah di Magelang, berarti di Akmil, yang belum berarti di Akpol. Idenya Pak Sekda tahun ini alhamdulillah ada support, kita ajak ke IPDN. IPDN. Insya Allah rencananya besok tanggal 20 jam 8 jam 20. Besok tanggal berapa ya? Besok hari Selasa, Oh, 20 Selasa, ya? Agustus 2024 jam 8 pagi diterima oleh pimpinan IPDN Iya, iya. semuanya. Jadi Oke. rekan-rekan untuk menumbuhkan semangat, ada keinginan untuk Nanti dipindah daftar. iya, Ikatan Dinas itu tidak hanya di Polri, di Iya. TNI, tapi juga ada di IPDN. Oh, jangan-jangan situ pengen polisi blocoh setelah baru IPDN. Iya betul. Iya, jadi alhamdulillah Iya. rekan-rekan dapat 2 set seperti Iya, ini iya, komplit. iya, berarti fasilitas yang diberikan kepada mereka apa aja? Oke, Ya. ini 2 set Ya. pakaian paskib, satunya Ya. nanti untuk sekolahan, satunya untuk pribadi. Sendiri, karena ya. nanti mereka tetap diberikan tugas selama 1 tahun Ah. menjadi anggota paskibraka. Ya. Jadi nanti Mas Bebe kalau mau butuh Iya. mereka untuk upacara. Iya, berarti ibaratnya masih ikatan dinas lah Ikatan dinas satu dengan tahun lah ya. kami, Ah. 2 seragam juga. Ya. Setiap latihan mereka berarti ada semacam ya ada kegiatannya, ada honor setiap kali latihan, Ada, ya. dikalikan sekian. Ada, ya. Dan alhamdulillah juga Pak PJ dan melalui Pak Sekda itu sudah memberikan semacam reward Oh, buat rewardnya. mereka. Ada Sudah. piagam juga, Ah. jadi nanti mereka barangkali yang pengen ikatan dinas PDN bisa di Iya. pertanahan di Jogja, bisa ke Akpol, ke Akmil, Hmm. persyaratan itu nanti piagamnya mudah-mudahan bisa Membantu ya, mengikutsertakan. iya, Begitu. menaikkan ya. Dari hasil pantauan Kesbangpol terkait performa pasukan pengibar bendera pagi ini dan bagaimana untuk pasukan penurunan bendera nanti. Anjir, Ya, monggo. anjir, matur nuwun. Ya. Untuk pasukan paskib, alhamdulillah kami sempat deg-deg plus, Biasa. plus. Karena teman-teman ini yang pengibar, yang terutama yang membawa baki, Baki, ya. itu selama latihan sudah diberikan semacam sinyal apabila nanti pada saat memasukkan benderanya Ya. bentuknya seperti ini berarti harus seperti ini. Kembali Kalau semula. menyerahkannya dalam bentuk seperti ini, jadi sudah ada antisipasi. Iya. Dan alhamdulillah tadi pada penyerahannya berarti yang plan B. Tapi plan B itu alhamdulillah sempurna bisa naik. Sempurna, Dan ya. izin Ah. bagi semuanya. Tadi ada berapa digit yang tidak sampai pol, itu karena bendera yang kita terima dari pusat kolongnya sudah seperti itu dan itu sudah maksimal. Itu maksimal gitu ya, berarti ya? Betul. Iya, iya, iya. Ini terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah sukses mengibarkan sangsaka merah putih. Ya. Eh, Dulu pelatihan ini berapa hari, Mbak Masila? latihan Ya. 15 hari. 15 hari. 15 hari. Ya. Kita karantina 2 hari. Jadi ini anak-anak selama 2 hari tidak makan pedas dan lain sebagainya. 2 hari menjelang hari H. Menjelang hari H. Jadi Ya. malam 16 sudah masuk sampai 17. Nanti Aubade malam 18. Ya. Besok kita nanti malam masih ada Resepsi ya. resepsi dan juga ada inaugurasi lah, Inaugurasi, semacam ya. senang-senang buat mereka. Dan nanti bonusnya pemerintah daerah mengajak rekan-rekan ke IPDN. Dulu kan yang megang apa ya ini paskibra dari Parpor apa ya? Porapar. Porapar ya. Iya. Ya ini kan tahun ini di Kesbangpol. Betul. Tentunya banyak kendala lah. Apa barangkali ada kendala-kendala lain? Silakan. Alhamdulillahnya Ya. kami lintas sektoral yang tadi kami sampaikan dari awal sudah sangat intens komunikasi. Ya. Kendala yang ada di lapangan mampu sedikit demi sedikit teratasi dan mungkin bagi pemirsa tadi semuanya tahun ini berbeda tahun-tahun sebelumnya. Ya. Ada pasukan 45 tadi yang dari TNI Ya, Polri iya, dengan gabungan.
segala ornamennya, atributnya, ya. ornamen dan atributnya Ya. dengan gagahnya, Ya. baru kali ini kita sandingkan. Dan perlu kami sampaikan juga, baru kali ini di tanggal 17 Agustus nanti juga penurunannya juga wali-wali mereka, bapak ibunya kita hadirkan. Jadi ikut merasakan, Senang sudah banget, mendoakan ya. lama, sudah ikut deg-degan lama, betul-betul menyaksikan anak saya mampu Ya, ya. mengibarkan. Iya, oke. Ya. Jadi nanti di Aubade penurunan juga orang tuanya ikut. Ikut. hadir. Oke, terima kasih Gitu. Ibu Fasila penjelasannya Iya. panjang dan lebar. Lebar. Iya, kayak orangnya lebar dan luas. Oke, untuk Mas Alifa deh ya, apa makna kemerdekaan di era sekarang buat Anda kaum muda, generasi muda, dan buat Anda sebagai pasukan Paskibraka? Makna kemerdekaan. Baik, untuk makna kemerdekaan ini kan kita sebagai paskibraka juga sebagai pelajar juga. Ya. Nah, apalagi di sekarang kan kita pelajar itu menggunakan kurikulum merdeka. Iya, Nah, Mas. kurikulum merdeka itu kita bisa memakai kebebasan di dalam itu karena makna merdeka itu sendiri kan kita untuk pelajar sendiri kan dulu kita sebelum merdeka terbatas ya, susah terbatas untuk untuk belajar, mencapai cita-cita. yang hanya bisa belajar itu untuk orang-orang tertentu. Ya. Ya, nah sekarang kita udah punya kebebasan buat belajar yaitu di kurikulum merdeka. Nah, untuk belajar sendiri kita kan ada di zaman sekarang itu kita kan bermedsos ya. Bermedsos itu sangat marak banget karena di situ kan kita banyak tuh medsos yang menjerumuskan kita ke hal-hal negatif. Nah, di situ kita bisa merencanakan untuk bisa berkomen positif, Ya, memfilter. memfilter. Nah, apalagi zaman sekarang kan anak muda itu ada beberapa yang belum bisa menjaga, belum bisa memfilter kata-kata. Nah, kita tugasnya sebagai anak muda kita harus mengajak, apalagi kita sebagai paskibraka juga sebagai kader Ya. untuk mengajak teman-teman di sekitar kita buat melakukan hal yang sepatutnya hal itu benar. gitu. Oke, terima kasih panjang lebar Mas Alifa, panjang dan lebar. Sekarang kita ke Mbak Cantik nih ya, Mbak Cantik. Dalam itu. Dalem. Iya, Mbak Cantik. Mbak Cantik nih, apa makna kemerdekaan ya buat Anda sebagai generasi muda? Silakan ya, ceritakan. Makna kemerdekaan menurut saya Iya. seperti merdeka itu kita belajar sebagai wanita Iya. bisa mengikuti seleksi dengan mudah Iya. tanpa ada halangan apapun. Tanpa dalam Emang sama ya, ada keturunan sama. iya ada halangan, emang ada, tapi kita bisa. Bisa ya. Dan akhirnya kita mengikuti seleksi jadilah Sekarang ini. iya. Ya, kita kan ke belakang ke Mbak Nasifah, makna kemerdekaan di era sekarang buat kaum muda khususnya dan Anda sebagai paskibraka. Silakan ceritakan. Makna kemerdekaan di era sekarang tentunya beda ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya. Saya bisa merasakan sendiri kemerdekaan itu bisa ya dari apa aja lah, kayak sekarang kita bisa sekolah di mana aja. Ya. Dulu kan enggak. Ya. Ya dulu juga susah kan buat sekolah. Ya. Terus Bebas menggapai cita-cita. ya kita juga bisa memilih cita-cita dengan bebas. Itu juga termasuk kemerdekaan. Oke, gitu aja ya. Iya. Yes, sekarang ke yang pojok ini, kiri. Mbak ya. Mas Anwar, silakan makna kemerdekaan buat kaum muda. Menurut saya makna kemerdekaan itu apa ya? Merdeka untuk bergaul lah. Kan anak muda Bergola itu apa? Nerolak kayak. Iya, terus. bergaulnya juga yang positif lah, Oh, iya, tentunya iya. untuk Iya. anak muda. Kan bergaul tanpa adanya perbedaan lah. Iya, Berarti semuanya itu sederajat. Sama ya, Iya, dalam tidak. hal apapun lah ya. Iya. Mungkin sekolah, cita ataupun apapun, yang penting kita mampu lah tentunya. Ya, yang penting menurut saya sih ada kemauan dari Yes. diri sendiri. Oke, pesan-pesan untuk kamu, silakan pesan. Pesan saya untuk adik-adik maupun anak muda yang di luar sana, mending
kita serius belajar. Sekolah yang serius, ya belajar, jangan mengikuti pergaulan yang tidak baik. Kalau bisa ajak teman yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu baru pahlawan itu. Pesan saya untuk anak muda di zaman sekarang adalah hindari pergaulan bebas. Ya. Ya kayak teman-teman yang enggak Kayak saya, jangan. Kayak saya. ya bener, teman-temannya enggak baik mending dihindarin aja. Terus hindari tawuran, narkoba, terus balapan liar. Ya. Itu sih, itu aja. Ya. Seruannya itu ya. Ya. Seruannya itu sebagai remaja. Oke. Pesan saya untuk remaja saat ini kan udah kita di generasi Z ya. Nah, berarti kan kita udah Z ya, terakhir Z. NSTO ya. Generasi puncak. Ya, terus. Nah, terus kita harus banyak berinovasi banyak hal, mulai dari teknologi dan lain-lain. Nah, terutama untuk lingkungan sekarang yang ada di Indonesia kan sangat miris untuk misal kayak sungai saja kotor. Nah, banyak sekarang influencer di Indonesia itu yang sudah menggerakkan para anak muda untuk mengajak bersih-bersih lingkungan. Nah, ada beberapa itu yang sampai di luar negeri itu ada. Nah, patutnya kita juga mengikuti jejak mereka untuk melakukan hal yang baik. Apa sih gunanya kalau misalkan kita melakukan kegiatan yang nggak ada manfaatnya juga. Nah, jadi pesannya untuk anak-anak muda tentang lingkungan tadi itu lebih sadar ke diri sendiri. Kalau nggak sadar juga percuma juga kan. Nah, jadi Jangan main tebak gitu ya. Ya. Kayak gitu udah. Ya, cukup. Wah, cantik gimana ini? Pesan-pesan ya. Pesan untuk generasi muda sekarang. Silakan Mbak Cantik. Bisa diambil dari Avi seperti lingkungan kan sekarang kotor. Ya, kotor, langsung kotoran bersih lah. Ya ada, Ya. tergantung anaknya gimana. Ya, terus. Sebagai generasi muda bisalah menjaga lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, Betul. jangan sembarangan. Gitu ya, Siap. berarti tentang lingkungan. Oke, Mbak Cantik. Oke, makasih atas pesan-pesan yang sudah sampaikan. Oke, Cakmin Humas, kembali kita akan ke Mbak Cantik. Ibu Cantik ke Jembola. Oke, buat Ibu Mbak Cina, ya kan barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan pada Cakmin mengenai tentunya dengan Pak Ski Braka. Oke, silakan. Terima kasih Mas Bebeng. Ya. Mas Bebeng, jadi ini teman-teman yang kemarin 35 satu kita kirimkan ke provinsi untuk mengikuti seleksi dan alhamdulillah tahun ini masuk seleksi di tingkat provinsi. Muhammad Danis dari SMK 2 Adiwerna, rumahnya alhamdulillahnya juga orang desa juga. Jadi kita drill teman-teman yang 35 ini kemarin kita juga berikan materi berkaitan dengan menangkal radikalisme yang ada di Kabupaten Tegal. Kemarin bagus kita sekali hadirkan, betul. Ya. Kemarin kita hadirkan testimoni langsung dari pelaku deradikalisasi. Sekarang dulu namanya ex-napiter, saat ini namanya mitra deradikalisasi. Mitra deradikalisasi. Pemerintah Kabupaten Tegal wajib merangkul mereka. Jadi kami kalau dikatakan narasumber nanti diikuti. Kami mendatangkan mereka langsung agar apa yang mereka lakukan dan kekeliruan. Alhamdulillah mereka sudah NKRI, sudah menerima bahwa bendera merah putih, sangsaka merah putih itu bendera Indonesia dan lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Mereka sudah kami datangkan, mereka langsung menerima testimoni dari para mitra deradikalisasi agar generasi muda ini yang 35 orang ini tidak mengikuti jejak mereka. Dan selanjutnya mereka 35 orang itu menjadi corongnya pemerintah. Generasi muda mereka bisa mensosialisasikan agar tidak terjerumus deradikalisasi, karena tidak menutup kemungkinan masuknya deradikalisasi itu tidak hanya dengan hal-hal yang hura-hura, tetapi juga dengan karena masuknya melalui mental spiritualnya. Alusan lah. Karena mereka yang pulang dari pesantren, bisa masuknya jadi lewat pesantrennya.
Kalau yang dari anak-anak dugem, masuknya melalui dugem. Kalau awal-awal mungkin masih bisa ditarik. Tetapi kalau sudah baiat, mereka sudah tidak masuk mampu. kedalaman materinya Harus ya. pakai doktrin-doktrin lagi dan harus kita keluarkan. Jadi mereka sudah kita kenalkan. Sudah kenalkan dengan ya. teman-teman mitra radikalisasi. Mudah-mudahan dan juga tentang narkoba harus menghindari dan harus lepas. Mereka adalah di samping mereka menjadi duta paskibraka, berarti duta anti narkoba, duta anti deradikalisasi, dan mereka adalah harus merupakan generasi NKRI harga mati. NKRI harga mati ya, aja tawuran. Ini lagi marah kok tawuran di mana nggak ada ya. Ada lagi Mbak Fasilah yang mungkin untuk disampaikan ya. Saya tadi lupa belum mengucapkan terima kasih kepada para pembina paskibraka yang ada di sekolah, karena peran mereka justru seleksi awal itu ada di sekolah. Seluruh SMA, MA, SMK itu mengadakan seleksi di sekolah-sekolah karena penjaringan awal itu justru dari sekolah-sekolah. Dari sekolah-sekolah dulu ya. Harapan kami mohon kepada para pembina, karena ini kemarin teman-teman itu ya saya melihat agak capek. Agak capeknya karena tetap yang mengikuti seleksi, yang mengikuti baris berbaris setiap hari itu justru harus mengikuti pelajaran juga. Tetap pelajaran juga ya. Harapan kami itu memang kalau mereka lepas dari pelajaran itu harus ada karantina. Selama 15 hari itu mereka ngelaju istilahnya, pulang pergi. Kalau latihannya sore, berarti pagi mereka harus mengikuti pelajaran. Harapan kami dari sekolahan, apabila mereka sudah seleksi tingkat kabupaten, kalau mereka ketinggalan pelajaran, setelah itu mereka ada susulan lah mungkin lagi. Jadi jangan ada fokus pembinaan, juga fokus pelajaran. Dan terima kasih sekali teman-teman tadi dari Bapak Ibu pembina paskibraka di sekolah, yang kedua juga dari teman-teman PPI yang ada di Kabupaten Tegal, Purna Paskibrakanya, juga teman-teman dari Paskibraka 2023 dari awal karantina, dari awal kita melaksanakan kepengukuhan dan lain sebagainya sudah terlibat langsung, dan juga para pembina Paskibraka baik dari unsur TNI, Polri maupun dari PPI. Sangat-sangat berterima kasih sekali pemerintah daerah tidak mampu memberikan apa-apa. Mudah-mudahan. Yang menurut sedih loh ya. Tapi nanti ada sesuatu dari Pak PJ Bupati melalui Pak Sekda. Ada sesuatu yang ada. Tapi jangan lihat besarannya. Tetapi insya Allah ada. Ketulusannya. Ketulusannya. Biasa. Bahasa banyak pacaran. Terima kasih semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah terlibat suksesnya menaikkan bendera Sangsaka Merah Putih hari ini berhasil dengan sempurna. Terima kasih untuk semuanya yang sudah terlibat. Oke, terima kasih Mbak Fasilah, penjelasannya begitu jelas dan mudah dimengerti. Makasih ya. Jagoan Humas, demikian bincang-bincang kita siang hari ini. Tentunya dari cerita pengalaman yang disampaikan anggota Paskibraka ini bermanfaat bagi kita, utamanya generasi muda sebagai penerus estafet pembangunan negeri ini, sebagai generasi pembelajar Indonesia emas. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Kesbangpol, TNI Polri atas pembinaan dan pendampingannya selama ini kepada anggota Paskibraka kita. Sampai jumpa lagi dengan saya Pemuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loken